Shalom, selamat pagi Kado kawan Donmen. Senang bertemu lagi dengan saya. Puji Tuhan kita dapat berjumpa lagi lewat online, lewat YouTube channel ini. Dan mari kita siapkan hati kita untuk bersatu teduh di saat subuh. Baik Kado, selamat tahun baru ya. Walaupun kita sudah lewati 1 minggu lebih, hampir 2 minggu di tahun 2025 ini, tapi izinkan saya kembali mengucapkan selamat tahun baru untuk Kado semua dimanapun berada. Saya bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup 1 hari lagi, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun ini. Dan kita berdoa semoga di tahun ini kita semakin mengasihi Tuhan, hidup kita semakin jadi berkat, jadi saksi bagi sesama, dan kita terus menjaga hati, menjaga iman, menjaga pengharapan kita, menjaga roh kita agar terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk terus mengembangkan bakat talenta karunia dan berjalan di rencana Tuhan dan panggilan Tuhan. Saya mengajak kita nyanyikan satu pujian ya, untuk kita tetap percaya di dalam segala keadaan apapun yang kita alami, bahwa jejak Tuhan selalu ada bersama kita, dan jejak Tuhan itu akan menuntun kita ya, supaya kita tetap berjalan di jalan Tuhan. Kita belajar sebuah pujian ini bersama-sama ya. Mari kita naikkan pujian ini kembali ya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati, menghamba serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati, menghamba serahkan diri, genapi karya-Mu. Sekali lagi katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati, menghamba serahkan diri, genapi karya-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati, menghamba serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami ingin datang padamu, kami ingin mencari wajah-Mu, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Berjalan bersama kami, bimbinglah kami, arahkanlah hidup kami ya Tuhan, supaya kami tetap terus ada di jalan-Mu. Kalau mungkin kami sempat menyimpang ke kanan ke kiri, biarlah jejak-Mu Tuhan itu yang menolong kami, untuk kami tahu kemana kami harus melangkah. Karena jejak-Mu yang akan menuntun kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dan kami percaya
Kami pun kalau dalam lembah kekelaman, jejak-Mu itulah yang akan menolong kami, sehingga kami bisa melewati semuanya, dan kami bisa memasuki rencana Tuhan yang indah. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami Bapa. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, di ruang dengar kami, di tempat dimanapun kami berada. Ya Roh Kudus, biarlah Engkau mengalir di atas kami, mengalir di hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk terus mengasihi Engkau, menyembah Engkau, menuntun hidup kami, agar hidup kami semakin selaras dengan hati-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Haleluya. Segala cara yang kita lakukan tanpa libatkan Tuhan, segala sumber mata air berganti dengan air mata. Meskipun kilau dunia menawan dan air mata kita menangis karena mereka tertawa, mempertanyakan Tuhan. Namun jangan pernah lupa, Tuhan kita punya cara. Cara-Mu Tuhan menolongku dalam segala hal, jauh melebihi dari semua ahli. Cara-Mu Tuhan melampaui segala akal dunia. Hikmat-Mu tak terselami, hanya dalam Tuhan ada mata air kehidupan. Segala cara yang kita lakukan tanpa libatkan Tuhan, segala sumber mata air berganti dengan air mata. Meskipun kilau dunia menawan dan air mata kita menangis karena mereka tertawa, mempertanyakan Tuhan. Namun jangan pernah lupa, Tuhan kita punya cara. Cara-Mu Tuhan menolongku dalam segala hal, jauh melebihi dari semua ahli. Cara-Mu Tuhan melampaui segala akal dunia. Hikmat-Mu tak terselami,
Hanya dalam Tuhan ada mata air kehidupan. Caramu Tuhan menolongku dalam segala hal, jauh melebihi dari semua ahli. Oh, caramu Tuhan melampaui segala akal dunia. Hikmat-Mu tak terselami. Hanya dalam Tuhan ada mata air kehidupan. Hanya dalam Tuhan ada mata air kehidupan. Caramu, hikmat-Mu, kuasa-Mu, pertolongan-Mu, kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur padamu atas semua yang Kau perbuat. Baik, sangat baik, teramat baik Tuhan. Terima kasih buat pertolongan, hikmat-Mu, kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau dengar renungan firman-Mu ya Bapa. Siapkan hati kami, yang mohon kiranya Engkau menuntun. Beri kami telinga seorang murid, untuk kami bisa mengerti dan memahami apa menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Kuduskan, sucikan kami, tahirkan kami, layakkan kami, untuk kami dapat memahami, mengerti, menerima apa yang menjadi pesan-Mu, kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita semua melihat Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini tentu ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan mungkin ada yang menjadikan ini adalah ayat pedoman, menjadikan ayat ini adalah ayat pedoman kita, pegangan kita, ayat emas kita. Ya, tapi mari kita belajar secara singkat ya, apa yang dapat kita ambil kebenaran lewat nats bacaan ini. Tuhan adalah gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah.
kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, ada 3 hal yang menjadi pesan Tuhan lewat renungan ini, dan ini sekaligus menjadi sebuah fase kehidupan kita yang akan kita lewati. Ya, percaya atau tidak, siap atau tidak, terima atau tidak, kita akan mengalami ketiga fase ini dalam kehidupan kita yang kita jalani hari lepas hari. Sebagaimana Raja Daud, ya, dia menuliskan Mazmur ini, dia membagikan pengalaman hidupnya untuk kita semua. Dia bukan hanya pernah ada di masa kejayaan sebagai raja, tapi dia juga pernah ada di masa sebagai gembala, ya, sebagai gembala, dan dia juga pernah ada masa di mana dia mengalami dikejar-kejar, pelarian menghindari kesana kemari untuk menyelamatkan diri, ya, menghindari dari segala pertikaian dengan Raja Saul, dan begitu banyak sekali pengorbanan yang dia lakukan. Ya, masa-masa yang sangat sulit yang dihadapi. Nah, Daud mengungkapkan itu semua lewat tulisan Mazmur pasal 23 ini. Yang pertama, fase yang pertama yang akan kita alami adalah ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Ya, apa itu namanya? Ini adalah masa-masa yang kita alami, fase yang pertama, di mana hidup kita begitu nyaman, tenang, begitu damai, begitu nikmat, begitu penuh dengan berkat. Sepertinya semuanya lancar-lancar saja, tidak ada persoalan, tidak ada beban, tidak ada pergumulan. Semua yang kita minta, semua yang kita harapkan terkabul. Keadaan semuanya baik-baik saja. Ya, sebagaimana Daud menggambarkan sebagai gembala yang membimbing domba-dombanya, melindungi domba-dombanya, menjaga domba-dombanya, sehingga tidak akan kekurangan. Ya, padang rumput hijau, kanan kiri depan belakang padang rumput hijau. Ya, dia lihat air yang tenang, dia tidak lihat air yang badai bergelombang, dia tidak lihat air yang keruh, air yang pasang. Ya, dia lihat air yang tenang dan menyegarkan jiwanya, menuntun dia ke jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi semua terluputkan, semua baik-baik saja. Itu fase yang pertama. Tapi Daud juga mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini gak selalu kita ngalami kayak gitu. Puji Tuhan kalau kita ngalami masa fase yang pertama ini. Tapi ada fase yang kedua, yaitu ayat yang keempat. Ya, ayat yang keempat. Apa itu? Ayat yang keempat ini. Dan ini mungkin agak gak enak ya, bahkan mungkin banyak orang menghindari dan tidak ingin ngalamin masa-masa ini. Sekalipun aku berjalan lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Padamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lalu ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Apa itu fase yang kedua? Bahwa Anda dan saya akan mengalami yang pertama namanya berjalan dalam lembah kekelaman. Yang kedua, ngalami yang namanya ada ketakutan dalam bahaya. Yang ketiga, kita ngalami yang namanya gada dan tongkat. Yang keempat, kita akan mengalami yang namanya menghadapi lawan-lawan. Ya, menghadapi lawan-lawan. Ini kan keadaan yang berbeda dengan yang pertama tadi. Gimana rasanya kalau kita hidup di dalam lembah kekelaman? Ya, di sini betul-betul kita ngeblank, kita bingung, kita takut, kita mungkin panik, ya, kita berada dalam bahaya, tidak ada pertolongan, tidak ada jawaban, tidak ada mujizat. Semuanya dalam keadaan yang sangat menegangkan. Nah, di dalam kondisi kayak gitu,
kita dapat gada dan tongkat malah dari Tuhan. Ya, gada dan tongkat ini kan sebuah senjata alat yang dipakai gembala yang sebenarnya untuk mendisiplin domba-dombanya supaya domba-dombanya itu tetap bisa terarah, tetap mengikuti apa yang menjadi kehendak gembalanya. Sekaligus gada dan tongkat ini juga menjadi pelindung bagi domba-domba dari musuh-musuh yang akan menerkam domba-domba itu. Tetapi masalahnya kadang-kadang gada dan tongkat ini kan menyakitkan. Ya, gimana rasanya sebagai domba kena gada? Gimana rasanya domba kena tongkat, entah itu pukulan atau mungkin tarikan ke lehernya, ya itu rasanya menyakitkan sekali. Ya, kemudian kita menghadapi lawan, kita baik-baik saja, kita nggak ada niat buruk, kita nggak ada niat jahat, kita nggak mau cari musuh, tapi kadang-kadang ada orang yang tidak kita duga, tidak kita sangka, kita tidak sangka, kok bisa-bisanya ya, kok dia nusuk dari belakang gitu ya, kok bisa-bisanya dia tiba-tiba bisa berbalik gitu, tidak seperti yang kita harapkan, kayaknya bukan orang yang kita kenal gitu, kok tiba-tiba bisa berubah total, sehingga seolah-olah kita menganggap ini aneh bin ajaib gitu, sampai kita nggak habis pikir kok bisa setega itu dia, ya sekeras itu dia, ya kok kita menghadapi lawan yang tangguh, yang kuat, yang sulit sekali kita hadapi. Ya, ini fase yang kedua, kado kawan Downman. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman Anda, mungkin ada di antara kita sedang alami fase yang kedua ini. Tetapi kabar baiknya adalah meskipun kita ada di dalam lembah kekelaman, janji Tuhan buat kita semua adalah bahwa Ia beserta kita. Ya, meskipun kita kena gada dan tongkat, tapi itu tidak menyakitkan kita, membahayakan kita, mematikan kita, meremukkan kita sampai kita nggak berdaya, sampai kita tergeletak dan kita betul-betul habis-habisan sampai kita nggak bisa bangkit lagi. Tidak. Mengapa? Karena Dia datang untuk menghibur kita. Bukan hanya beserta kita, tapi Dia datang untuk menghibur kita. Lalu ketika kita menghadapi lawan, Tuhan memberikan kita hidangan di depan lawan kita. Wis, ini keren banget. Ya, ini sebagai bentuk perhatian Tuhan, sayangnya Tuhan, bahwa dalam proses yang begitu keras, proses yang begitu menyakitkan, Tuhan itu adalah gembala. Dia tidak akan menghendaki domba-dombanya binasa, domba-dombanya mati, konyol, domba-dombanya terluka dan tak terobati, domba-dombanya sakit tak tersembuhkan. Tuhan tetap ada di belakang kita. Ya. Nah, yang terakhir kado adalah fase yang berikutnya adalah ayat yang ke-6 ya. Ayat yang terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wah, ini adalah sebuah fase di mana sempurna keadaan kita. Ya, kita tidak akan mengalami lagi fase-fase seperti fase yang kedua tadi. Dan kita juga tidak akan mengalami fase yang pertama. Kenapa? Karena fase kita yang ketiga ini di atas fase yang pertama. Ya, di atas fase yang pertama. Kualitasnya, bobotnya, rasanya, pengalamannya begitu menakjubkan, begitu indah. Mengapa? Karena kita akan hidup bersama Bapa di surga, bersama dengan Tuhan di rumah Tuhan sepanjang masa. Ini sebuah pengharapan Daud bahwa one day, suatu hari, dia akan hidup bukan hanya di bumi lama ini, tapi ada bumi langit baru, ada tempat yang mulia yang di mana di sana tidak ada lagi tangisan, derita, sakit, penyakit, kematian,
tidak akan ada lagi kejahatan, tidak ada lagi sebuah dosa, murka. Itulah kedamaian abadi, itulah tempat yang mulia di surga bersama dengan Bapa di surga. Dan di sana kita akan nikmati segala kebajikan kemurahan Tuhan. Dan kita akan diam bersama Tuhan sepanjang masa. Ada satu pencapaian tertinggi, kenikmatan tertinggi, kepuasan terbesar. Ya, fase yang paling tertinggi dalam kehidupan kita adalah diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bersama dengan Tuhan. Tuhan menjadi segala-galanya. Dialah pusat, target, dan juga sasaran kita. Dan kita tidak akan mau berpisah, tidak akan mau jauh, tidak akan mau lepas dari Tuhan. Kita akan terus bersama Tuhan sepanjang masa. Itulah sebuah kebahagiaan tertinggi yang kita akan nikmati. Jadi kado, semoga di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, biarlah janji Tuhan yang kita dengar, yang kita terima hari ini menjadi pedoman pegangan pengharapan kita untuk kita terus melangkah pasti, melangkah bersama dengan Tuhan, lewati semuanya. Percayalah, Tuhan tidak hanya akan memberikan kita hanya satu fase, tapi Dia akan membawa kita ke dua fase. Ketiga fase ini akan milik saudara dan milik saya. Amin. Oke. Mari kita siapkan diri kita, Bapak Ibu, semua saudara-saudari yang terkasih. Kita berdoa. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi tantangan, apapun yang jadi harapan, saya beri waktu bagi kita semua untuk berdoa. Sampaikanlah isi hatimu, curahkanlah isi hatimu kepadanya. Haleluya. Kalau ada kesalahan, ada dosa, ada kekilafan, ada pelanggaran yang kita lakukan, pada kesempatan ini biarlah kita memohon pengampunan baginya. Kita memohon kemurahan belas kasihannya, kita mohon kiranya Roh Kudus melembutkan kita. Roh Kudus membuat kita berbalik dan datang kepadanya, bersujud di hadapannya. Mari berdoa kalau saat ini engkau ada di fase yang pertama. Jangan pernah lupa pada Tuhan. Tetaplah setia, tetap dekat pada Tuhan. Nikmatilah berkat Tuhan itu, supaya engkau tahu bahwa Dia ada, Dia hidup, Dia pelihara kita. Sehingga engkau tahu bedanya, rasanya dipelihara oleh Tuhan dengan dipelihara oleh dunia ini. Berdoalah kalau kita ada di fase yang kedua. Jangan putus asa, jangan sampai kita kecewa, jangan sampai kita lari dan jauh tinggalkan Tuhan. Jangan bunuh diri. Ingatlah Dia besertamu, Dia menghiburmu. Gada dan tongkatnya tidak akan menghancurkanmu, tidak akan membuatmu jatuh tergeletak sehingga engkau tidak bisa bangkit lagi. Di dalam segala keadaan apapun yang engkau alami, Dia datang sebagai penghibur kita. Kalau engkau punya lawan, engkau punya musuh, engkau punya orang-orang yang mungkin menyerangmu, percayalah, ada Tuhan bersama kita. Janjinya Dia akan menyediakan hidangan di depan lawan-lawan kita. Selama kita terus hati kita melekat dan kita percaya dan kita jadi domba yang baik, Tuhanlah yang akan jadi pembela kita. Dan kita sama-sama berdoa. Semoga kita bukan hanya berjumpa, bertemu di dunia ini, di bumi ini, bersama dengan orang yang kita cintai, tapi kita juga bisa bertemu, berjumpa, berkumpul di rumah Tuhan sepanjang masa, bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Haleluya. Dengarlah doa kami Bapa, dengarlah permohonan kami Bapa.
Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami. Dengar doa kami. Dengar doa kami. Dengar doa kami Bapa. Ya Gembala Agung kami, ya Gembala yang baik, ini kami domba-dombamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala agenda acara rencana kami yang kami kerjakan, kami akan lakukan sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti ke dalam tangan kasih-Mu. Lindungilah kami, jauhkan kami dari mara bahaya, niat-niat orang jahat, tipu daya setan, tipu daya manusia, dan kekhilafan diri. Kiranya takut akan Tuhan ada pada kami, dan biarlah Roh Kudus beri kami hikmat, marifat, kebijaksanaan, supaya kami tidak salah dalam mengambil keputusan. Dan biarlah apa yang kami kerjakan, kami lakukan, semuanya Tuhan jadikan berhasil, diberikan kemudahan, kelancaran. Jika ada kendala, halangan, rintangan, beri kami Tuhan kemampuan untuk bisa menghadapinya, melewatinya. Dan kiranya Engkau berikan kami jalan keluar, mujizat dan kuasa-Mu bekerja. Dan biarlah kehadiran kami dimanapun kami berada ya Bapa, kami bisa membawa damai, membawa sukacita, menjadi berkat ya Bapa. Dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami. Berkatilah keluarga kami, suami istri, anak-anak kami, cucu kami, mertua kami, mantu kami, ipar kami, teman-teman Handa Taulan, kawan-kawan kami, sekerja kami, pelayanan kami. Biarlah kami semua ikat dalam tali kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala hormat, segala pujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari angkatlah kedua tangan kita untuk terima berkat yang datang daripadanya. Kiranya segala berkat, rahmat, nikmat, kuat kuasa dari Bapa di surga. Kiranya cinta kasih, keteladanan, ajaran, penyertaan Kristus Yesus Tuhan. Kiranya penghiburan, sukacita, damai sejahtera, hikmat, marifat, urapan, kuat kuasa, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih semua kado. Sampai jumpa lagi di happy prayer berikutnya, saat teduh berikutnya. Tetap sehat-sehat selalu. Semoga kita selalu kuat dalam Tuhan. Sampai jumpa sekali lagi. Terimalah salam saya, salam happy, salam Don Man. Bye. God bless you.